Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Firmansyah, NIM 2019-023020 dari Prodi Teknik Elektro Universitas Hang Tuah, Surabaya. Baik, pada video kali ini saya akan membuat tugas dari mata kuliah microcontroller berkenaan dengan menyalakan sebuah 7 segmen multi-digit dengan teknik SIPO. Nah, pada tugas kali ini terdapat dua buah perintah, yaitu perintah yang pertama, buatlah rangkaian, dan perintah program aplikasi penghitung counter 3 digit angka dengan cara SIPO di 7 segmen common anoda. Jadi di sini saya sudah membuat sebuah rangkaian dan juga perintah program aplikasi untuk menghitung counter yang ditampilkan ke dalam 3 digit angka 7 segmen. Nah, untuk penampilan angkanya sendiri menggunakan teknik SIPO, yaitu menggantikan dari teknik PIPO pada tugas yang sebelumnya, gitu. Dan juga 7 segmen di sini juga tetap menggunakan 7 segmen dengan jenis common anoda. Nah, dimulai dari nilai 000 sampai batas maksimal nilainya adalah 999 dengan penambahan nilai secara otomatis. Jadi nilainya di sini, nilai awalnya 000 akan bertambah secara otomatis hingga batasan nilainya menjadi 999. Setelah lebih dari 999, maka nilainya akan balik lagi ke 0. Untuk perintah yang kedua, yaitu merujuk pada nomor 1 di atas, buatlah penambahan nilai counter berdasarkan penekanan tombol input. Jadi untuk perintah yang kedua ini nanti saya juga sudah membuat bahwasanya penambahan dari nilai counter ini berdasarkan dari penekanan tombol input, jadi ditambahi 1 tombol sebagai penjumlahan dari nilai counternya, gitu. Oke, mungkin di sini saya akan menampilkan dari tugas yang perintah yang pertama terlebih dahulu. Nah, untuk rangkaiannya sendiri, di sini saya sudah membuatnya menggunakan aplikasi software Proteus. Untuk komponennya yang dipakai yaitu microcontrollernya Arduino Uno, kemudian 3 digit 7 segmennya menggunakan common anoda tiap-tiap 7 segmen, dan juga di sini terdapat IC 4094. Nah, bahwasanya IC dari 4094 ini yaitu IC untuk driver serial to parallel shift register, yaitu IC BD 4094. Jadi pada tiap-tiap 7 segmen itu mempunyai IC yang didrive oleh IC 4094 ini. Jadi masing-masing digitnya nanti didrive oleh satu IC ini. Digit yang ketiga U1, digit 2 U2, dan digit yang pertama U3, gitu. Nah, jadi IC ini berfungsi untuk menerima, menyimpan, dan juga menyalurkan data dari microcontroller yang kemudian data tersebut itu disalurkan ke tiap-tiap 7 segmen yang sudah dikendalikan, kayak gitu. Jadi datanya itu akan disalurkan ke dalam masing-masing 7 segmennya. Nah, ini dari key 0 dan juga sampai key 7 nanti datanya akan data outputnya akan keluar di sini, gitu, untuk yang dihubungkan ke masing-masing digitnya. Oke, kemudian data juga akan disalurkan ke IC yang selanjutnya. Jadi IC yang selanjutnya ini untuk digeser digit yang pertama, digit yang ketiga, kedua, dan ke-1 digeser digit yang sebelumnya, kemudian digit yang sesudahnya, gitu. Digeser dari IC U1, U2, U3. Berarti digit ini akan bergeser digit 3, digit 2, dan digit yang pertama, gitu. Dan untuk pin yang terhubung pada Arduino, yaitu pin data ini dihubungkan ke dalam pin yang nomor 3 ini, pin yang ketiga. Kemudian pin clocknya terhubung ke pin yang kelima. Untuk pin strobe-nya pin strobe-nya tersendiri di sini masuk ke pin STB yang keempat. Nah, untuk pin output enable-nya ini terhubung langsung ke VCC. Jadi terhubung ke VCC menjadi 1. Oke, untuk dari masing-masing 7 segmennya ini tadi keluar dari output
output masing-masing IC 4094 ini. Jadi key 0 sampai key 7 ini langsung terhubung ke masing-masing 7 segmennya kayak gini. Nah, untuk pin QS nya ini terhubung ke pin data pada IC yang selanjutnya. Jadi ketika IC data ini sudah digeser, diberikan pulse low high low, kemudian akan digeser ke pin IC U2 ini, terus setelah itu ke U3 karena pin QS ini terhubung ke D nya gitu. Berarti pin data untuk IC yang selanjutnya. Baik, mungkin selanjutnya di sini saya akan menjelaskan dari listing program yang sudah saya buat, yaitu program 3 digit 7 segmen menggunakan teknik PIPO. Nah, pada penginisialisasian di sini ada define pin clock. Pin clocknya tadi terletak di pin 5, pin clocknya. Terus kemudian pin strobe-nya di pin 4, kemudian pin data ketiga, kemudian VCC terhubung langsung ke VCC semuanya, jalur VCC gitu. Nah, selanjutnya di sini terdapat variabel dengan tipe data byte data 7 segmen array 2 dimensi. Nah, array 2 dimensi di sini berfungsi untuk pengaturan kondisi dari masing-masing angkanya. Jadi untuk pengaturan dari angkanya sendiri di sini terdapat 2 parameter indeks, yaitu indeks baris ke-10, berarti total barisnya ada 10, dihitung dari angka 0 sampai angka yang ke-9. Berarti di sini 0 di sini dihitung sebagai indeks yang ke-0, berarti 1 sampai ke-9, berarti yang ke-10 kayak gitu. Ketika dipanggil indeksnya ke-0 untuk yang angka 0 ini. Ketika angka 1 juga 1, angka 2 juga 2. Begitupun seterusnya sampai angka yang ke-9. Berarti total jadi 10 baris. Untuk parameter indeks kolomnya di sini kolomnya ada 8. Dikarenakan kolom ini mewakili dari tampilan menyala dari masing-masing LED yang ada di sini. Masing-masing LED yang ada di 7 segmennya itu. Berarti ketika nilainya 1, berarti pin yang terdapat di indeks ini itu akan menyala. Ketika 0, berarti indeks yang ada di sebelah sini akan mati atau padam kayak gitu. Berarti katakanlah ketika indeks yang ada di sini, berarti ntar kalau dipanggil data 7 segmen baris yang ke 0, kemudian indeks kolom yang ke berapa? 0, 1, 2. Berarti baris yang ke 0, kolomnya yang ke-2. Itu berarti ntar yang akan dieksekusi yang bagian ke sini, baris dan juga kolomnya gitu. Baik, selanjutnya untuk inisialisasi variabel sebagai hitung counter. Nah, inisialisasi variabelnya sendiri ini terdapat tiga variabel satuan, puluhan, dan juga ratusan. Nanti digunakan sebagai pemanggilan dari masing-masing digitnya. Bahwasanya digit yang pertama ini adalah satuan, digit yang kedua ini adalah puluhan, digit yang ketiga ini adalah ratusan gitu. Kemudian di sini ada integer tambah. Nah, integer tambah di sini yaitu variabel yang digunakan sebagai penjumlahan dari nilai yang akan ditambah untuk digit 7 segmen gitu. Untuk 1, 2, 3, 4 akan ditambahkan dan ditampung ke dalam variabel tambah. Kemudian void setup. Di sini void setup dideklarasikan bahwasanya pin dari pin clock, strobe, dan juga data itu diset sebagai output. Gitu. Terus pada void loop, nah void loop di sini isinya yaitu proses pengiriman data SIPO. Jadi proses SIPO di sini diaksi di dalam void loop. Jadi diaksi secara berulang-ulang. Gitu. Untuk isi yang pertama mungkin dari digital write, pin strobe-nya diberikan low karena outputnya disable atau non-aktif. Berarti di sini pin strobe-nya itu active high. Berarti ketika dia low ya berarti non-aktif. Ketika diberi kondisi high berarti dia akan diaktifkan kayak gitu. Berarti di low non-aktif, di high kan akan diaktifkan gitu. Setelah pin strobe-nya di nonaktifkan, kemudian dikirim perintah delay, ditunggu selang selama 10 milisecond. Nah, kemudian setelah di delay, kirim digit yang paling kanan, berarti digit yang satuan, dikirim data yang satuan. Kirim data satuan ini termasuk sebuah fungsi kirim data
yang mana kirim data ini nanti akan ditampilkan sebuah nilai angka dari satuan untuk yang digit yang pertama. Ketika dia diperintahkan untuk menyalanya 1, ya berarti nanti kirim datanya 1 gitu. Untuk kirim data 2 berarti 2. Mungkin lebih jelasnya langsung merujuk ke dalam fungsi kirim data. Nah, ini fungsi dari kirim data byte angkanya. Fungsi dari kirim data byte angkanya ini, byte ini merupakan sebuah parameter yang nanti bisa parameternya bisa diubah-ubah berdasarkan dari kondisi pada saat dikirimnya fungsi dari kirim data. Gitu. Kemudian di sini ada byte data baca, variabel data baca. Nah, data baca di sini nanti akan dipanggil variabelnya yang digunakan sebagai pembacaan dari kondisi untuk menyalakan data low dan juga high kayak gitu. Kemudian selanjutnya di sini ada sebuah perulangan integer i. Nilai dari perulangan for-nya ini terdapat di dalamnya terdapat kondisi integer i sama dengan 0. Berarti kondisi dari i-nya ini awalnya 0. Kemudian jika i-nya ini kurang dari sama dengan 7, terus i-nya akan ditambah i plus ditambah 1. Jika i-nya kurang dari 0 akan ditambah 1. Diulang secara terus-menerus di dalam for loop. Itu berarti di dalam for loop ini akan diulang secara terus-menerus hingga nilai i-nya ini sudah terpenuhi gitu. Berarti ketika sudah terpenuhi akan mengaksi sebuah kasus yang selanjutnya gitu, keluar dari looping for. Kemudian data baca sama dengan data 7 segmen angkanya indeks baris, kemudian indeks kolom. Indeks baris ini diisi angkanya. Nah, data 7 segmen ini merupakan dari pengeluaran tampilan dari masing-masing angka ini. Nah, baris parameternya ini akan ditulis angkanya. Gitu. Berarti indeks yang baris ditulis angkanya. Berarti angkanya ketika angkanya ini diberi perintah parameternya satuan, berarti nanti dia akan mengaksi sebagai nilai satuan. Kemudian di sini parameter indeks yang kolom, gitu. Kolomnya di sini merupakan indeks i. I-nya dijadikan sebagai perulangan for, dimasukkan ke variabel for. Jadi ketika for-nya ini berulang-ulang dan ditambah, i-nya ini juga akan mengikuti dari penjumlahan yang ada di sini. Jadi ditambah terus. Berarti kolomnya totalnya kan ada 8. Berarti jika ini sudah terpenuhi 8, berarti i-nya ini akan membaca dari semua kolom yang ada di sini. Kolom 0, kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5, kolom 6 dan kolom 7 yang terakhir ada di sini. Dan tentunya dengan dibacanya baris yang keberapa. Nah, barisnya tadi kan berdasarkan dari parameter angkanya. Parameter angkanya itu tadi diubah-ubah dari satuan, puluhan dan juga ratusan. Dan kolom yang ke berapa. Berarti setelah i-nya dibaca sebagai semua kolom dari pembacaan indeksnya, berarti nanti tampilannya berdasarkan dari baris yang keberapa, kemudian kolomnya akan mengaksi sesuai dari kondisi yang dipanggil. Misal katakanlah angka 4, berarti nanti akan dipanggil angka 4. Kolomnya akan digeser oleh for loop itu tadi. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian baris yang keberapa? Dicek. Oh, baris yang ke 0, 1, 2, 3, 4. Berarti baris yang keempat. Kan? Kayak gitu. Untuk pengaksian dari array 2 dimensi. Kemudian selanjutnya setelah data baca tersebut ini sudah dimasukkan ke dalam kondisi tampilan angkanya dan juga indeks i, kemudian ini dihasilkan sebuah variabel, bahwasanya isinya adalah ini data 7 segmen, indeks angkanya baris, indeks baris, kemudian indeks kolom i gitu. Berarti jika data bacanya ini sama dengan 0, maka digital write pin data low gitu. Berarti ketika data bacanya ini kondisinya yang di sini adalah 0, maka pin data ini akan diaksi low gitu.
Dan jika tidak, else, jika tidak, maka datanya akan high. Nah, berarti kondisi antara 0 dan 1 pada data 7 segmen ada di sini mempengaruhi dari data baca yang ada di sini. Jadi ketika 0, data baca akan di low kan, kemudian jika tidak, data baca akan di high kan. Berarti nanti akan bertemu dari kondisi parameter yang ada di sini akan diaksi oleh data baca. Jadi pada IC ini akan mendapatkan sebuah perintah high loop berdasarkan dari parameter dari array 2 dimensinya gitu. Selanjutnya yaitu pemberian sinyal pulsa pada pin clock. Nah, pemberian pulsa pada pin clock ini fungsinya untuk menggeser dari IC yang pertama ini, IC yang ke U1, kemudian setelah digeser yaitu dengan cara memberi perintah low terlebih dahulu pada clock, kemudian dijeda selama 5 milisecond. Nah, kemudian di high kondisinya berarti low, high, dan low. Berarti ketika di high kan lagi dijadikan ditunggu selama delay 5 milisecond, kemudian delay pin clocknya di low kan kembali. Berarti ntar kondisinya setelah keluar dari fungsi ini akan berubah ke kondisi bergeser ke digit yang selanjutnya gitu. Oke, lanjut ke while loop. Nah, berarti nanti setelah dari fungsi kirim data ini kan juga ada pemberian sinyal pulsa. Berarti kan pemberian sinyal pulsa tadi, pulsnya itu buat menggeser dari digit yang sebelumnya kemudian digeser ke digit yang setelahnya gitu. Berarti digit ini akan digeser ke kirim data puluhan. Berarti kirim data puluhan ini yang mana? Digit yang kedua gitu. Berarti digit yang kedua kemudian digit yang pertama. Oke, selanjutnya dari digit data ratusan juga sama, isinya merupakan isi fungsi yang ada di sini. Nah, oke, setelah itu pin strobe-nya diaktifkan. Nah, pin kondisinya akan diubah menjadi high. Nah, setelah pin strobe-nya kondisinya diubah menjadi aktif, dijeda selama 1 milisecond. Setelah itu tambah hitung counter. Oke, mohon maaf sebelumnya dari jeda waktu penambahan nilai counter ini, yaitu katakanlah jika nilainya saya berikan 1000, berarti nanti tambah hitung counternya menunggu dari selang jeda selama 1 detik atau 1000 milisecond kayak gitu. Fungsinya untuk delay dari menambahkan tambah hitung counternya kayak gitu. Kemudian isi fungsi dari tambah hitung counter ini ketika dipanggil itu kondisinya akan bertambah 1 kayak gitu. Nah, variabel tambah ini, fungsi tambah hitung counter tambahnya akan bertambah 1 ketika fungsi ini dipanggil. Ketika tambahnya ini bertambah 1, kemudian ditambah kembali menjadi 2, ditambah kembali menjadi 3, itu nilainya akan dimasukkan ke dalam satuan, puluhan, dan juga ratusan. Dengan cara apa? Dengan cara dilakukanlah sebuah pemecahan pada masing-masing bilangan yang ada ditambah ini. Nah, katakanlah di sini nilainya 152 gitu. Berarti tambahnya ini sudah mencapai nilai 152. Nah, pemecahannya bagaimana? Di sini menggunakan sisa pembagian modulus dan juga menggunakan pembagian. Oke, untuk nilai satuannya yang dijadikan satuan di sini berarti digit yang 2 ini. 2 ini menjadi satuan, nanti digit yang pertama, kemudian digit yang tengah ini menjadi puluhan, digit yang kedua, kemudian digit yang ketiga ini adalah ratusan, yang dari digit 3 ini adalah ratusan yang ada di sini. Nanti akan tertampil ratusan. Kemudian untuk pin satuannya terlebih dahulu, jadi untuk memecah dari pin satuannya ini, dari tambahnya itu dimoduluskan 10. Nah, pin satuan sama dengan tambah mod 10, modulus 10. Nah, modulus ini dengan simbol sintaksis persen pada bahasa pemrograman Arduino. Untuk tambah mod 10, nilainya nanti akan sisa dari pembagian 152 ini tadi. Nah,
sisa pembagian dari 10 untuk 152 berarti kan sisa dari pembagian 152 ini nanti jadinya 2, dikarenakan nanti 10 yang kali berapa hasilnya 150, berarti 15 gitu. 15 dikali 10 kan 150, sisanya berapa? Sisanya 2, berarti pembagian tersebut adalah sisanya 2, sisa yang akan dijadikan sebagai satuan kayak gitu. Untuk yang puluhan di sini dari tambahnya itu dibagi 10 terlebih dahulu, Nah, berarti 152 ketika dibagi 10 berarti kan 15,2 kayak gitu. 15,2 itu kan nilainya koma, tapi nanti yang diambil itu bukan koma, dikarenakan tipe data yang dipakai pada variabel tambah ini menggunakan tipe data integer. Jadi integer hanya menampung sebuah tipe data bilangan bulat kayak gitu, bukan sebuah pecahan ataupun desimal. Jadi yang diambil adalah cuma 15,2 nya tidak. Berarti hasilnya puluhan ini menjadi 15. Nah, di sini 15. Nah, kemudian 15 ini nanti harus diambil 5-nya. Nah, 5 ini diambil dengan cara dimodkan lagi. Dimoduluskan 10. Nah, berarti dimoduluskan 10 dibagi berapa yang mendekati dari pembagiannya 10 gitu. Berarti 1. Berarti 1 kali 10 sisanya berapa? Sisanya 5. Dimoduluskan mod 10, jadi sebenarnya sisanya adalah 5 gitu. Sisanya adalah 5, berarti ntar puluhan hasilnya adalah 5 gitu. Berarti ntar ini puluhan, satuannya puluhannya 5 yang ada di tengah. Selanjutnya di sini ratusan. Nah, ratusan dipecahnya bagaimana agar bisa diambil nilai yang di depannya ini aja. Nah, dibagi 100 aja langsung. Berarti nilainya 1,52 kan, dibagi 100. Setelah dibagi 100 nilai 1,52, berhubung dia ditampung ke dalam tipe data jenis integer, jadi tidak bilangan desimalnya tidak terbaca karena bilangan tipe datanya jenis integer bukan float kayak gitu. Jadi pecahan atau desimal itu diabaikan oleh tipe data integer. Berarti hasilnya adalah 1 kayak gitu. Nah, berarti sudah didapat bahasanya ratusan adalah 1, puluhan adalah 5, satuan adalah 2. Nah, kemudian dibatasi bahasanya jika tambah lebih dari sama dengan 999 berarti adalah 1000, nilainya kemudian direset kembali menjadi 0 gitu. Direset menjadi 0. Nah, direset menjadi 0 agar sesuai dari perintah yang pertama. Nilai awalnya adalah 0, kemudian ditambah menjadi 999, setelah 999 akan balik lagi ke 0 gitu. Baik, mungkin selanjutnya di sini saya akan mensimulasikan dari hasil rangkaian saya yang diisikan sebuah perintah program ini yang dibuat 3 digit 7 segmen menggunakan teknik pipo gitu. Nah, dengan simulasi, nah, digit yang pertama ini adalah 1. Nah, pergantian dari nilai angkanya ini berdasarkan dari jeda waktu penambahan nilai counter ini. Nah, ketika jeda nilai waktu counter ini katakanlah 2000, berarti ntar penjumlahannya akan lebih lama kayak gitu. Kan 2 detik. Ketika 500 milisecond ya berarti 0,5 detik kayak gitu. Kemudian ditambahkan, berarti kan ntar bertambah 1. Nah, nilai ini ketika sudah terpenuhi 9, maka pemecahan tadi digit yang kedua ini akan tampil. Berarti ntar akan diambil bilangan yang puluhan itu tadi. Satuan, puluhan, dan juga ratusan. Begitupun yang ratusan juga berlaku untuk pemecahan ketika nilainya ini sudah tercapai 9 gitu. Sudah tercapai 9, berarti ntar pemecahannya di sini akan menjadi ratusan gitu. Akan 1. Baik, mungkin selanjutnya di sini saya akan menjelaskan dari perintah yang kedua
yaitu merujuk pada nomor 1 di atas. Buatlah penambahan nilai counter berdasarkan penekanan tombol input. Jadi di sini saya sudah membuat satu push button. Nah, satu push button yang digunakan sebagai penekanan tombol sebagai penjumlahan dari nilai 7 segmennya ini berdasarkan dari penekanan tombol. Nah, ketika ditekan nilainya akan bertambah 1, ketika ditekan kembali nilainya bertambah 2. Tidak secara otomatis akan, tetapi berdasarkan dari penekanan tombolnya. Dan untuk komponen yang digunakan masih sama kayak perintah yang pertama, menggunakan IC 4094, menggunakan 3 IC 4094 sebagai drive dari masing-masing 7 segmen untuk menyalakan 7 segmen dari masing-masing digitnya kayak gitu. Jadi untuk U1 digit 3, U2 menjadi digit yang kedua, U3 menjadi digit yang pertama. Dan untuk wiringnya sendiri juga masih sama, pin-pinnya juga masih sama. Datanya terdapat di pin 3, kemudian clocknya ini ke pin 5, strobe-nya juga ke pin 4 gitu. Dan ini juga jangan lupa terhubung dari IC sebelumnya ke IC yang setelahnya gitu. Untuk VCC-nya terhubung menjadi satu kesatuan VCC. Oke, mungkin di sini saya lanjut menjelaskan dari listing program yang sudah saya buat, yaitu 3 digit 7 segmen menggunakan teknik pipo. Penjumlahannya berdasarkan dari penekanan tombol. Konfigurasi pin yang pertama, di sini terdapat pin tombolnya tadi yang sudah ditambahkan pada sebuah rangkaian, ditambahkan pin tombol yang dimasukkan ke dalam pin A0 ya. Kemudian penentuan pin kontrol datanya juga masih sama, clocknya 5, strobe-nya 4, dan juga datanya ke pin 3. Nah, untuk array 2 dimensinya juga masih sama, menggunakan 10 baris dan juga 8 kolom, total 10 baris dan juga 8 kolom. Dan kondisinya angka 0 sampai 9 juga masih sama. Jadi tampilannya angka 0 ini ketika 1 1 0 0 0 menghasilkan angka 0, 1 ini berarti dinyalakan hingga menghasilkan angka 1 kayak gitu. Berarti angka 2 ini menghasilkan angka 2. Tergantung kondisi dari 0 dan 1 yang ada di baris ini. Gitu. Ketika 3 berarti ketika yang berarti ini kan menggunakan 7 segmen active low. Berarti ketika yang 0 ini adalah menyalanya sebuah LED masing-masing 7 segmen. 0 berarti ini pin A, pin B, C nya padam, kemudian C, D, E, F, G ini yang menyala hingga menghasilkan angka 3 kayak gitu. Dan untuk ini merupakan pemanggilan dari pin dotnya nanti. Pin dot. Nah, di sini tidak menggunakan pin dot. Gitu. Berarti di low-kan semuanya. Kemudian inisialisasi variabel untuk menghitung sebuah counter, yaitu masih sama menggunakan tipe data jenis byte dari satuan, puluhan, ratusan, dan dari kondisi yang awalnya yaitu merupakan value-nya adalah 0. Di sini ada integer variabel tambah digunakan sebagai penjumlahan dari digit nilai 7 segmen. Ada void setupnya masih sama, pin clock-nya dan pin clock, strobe dan datanya di set sebagai output. Nah, di sini pin mode tombolnya jangan lupa dideklarasikan menjadi input pull up karena tombolnya langsung terhubung ke ground kayak gitu. Nah, di sini membedakan juga pada void loop. Nah, pada void loop ini bukan isi dari teknik pipo-nya, bukan proses pengiriman data dari SIPO-nya, maksud saya SIPO, dari teknik SIPO. Jadi pembacaan SIPO-nya dibikinkan fungsi lain, yaitu fungsi kirim data. Nah, kirim data yang di sini. Kirim datanya juga masih sama kayak perintah yang pertama, bahasanya pin strobe-nya di low-kan dulu, berarti di disable. Dikarenakan di sini aktif high ya, karena pin strobe-nya di low-kan juga non aktif. Ketika diberi kondisi high, dia akan aktif gitu. Setelah aktif, kemudian diberi jeda selama 10 milisecond. Setelah itu kirim data satuan, data puluhan, data ratusan. Nah, data puluhan, satuan, ratusan ini pengeluaran dari data tampilan angka dan juga pergeseran atau shift-nya dari masing-masing tiap-tiap digitnya. Sama kayak perintah yang pertama gitu.
digitnya ada yang di sini. Oke, lanjut. Di sini ada file tombol, kemudian digital read tombol. Nah, tombol ini ditampung ke dalam file tombol, jadi kondisinya akan terbaca oleh variabel file tombol. Nah, jika file tombol ini dimasukkan ke dalam kondisi if, ketika ditekan berarti kan 0, dikarenakan di active low, maka tambah hitung counter akan bertambah. Nah, tambah hitung counter ini dipanggil tambah hitung counter ini tadi. Tambah hitung counter itu dipanggil, berarti tambahnya plus berarti plus 1 gitu, berarti ditambah 1 ketika fungsi tambah hitung counter ini dipanggil. Nah, tambah ini nilainya akan dipecah dan dimasukkan ke dalam variabel satuan, puluhan, dan juga ratusan. Sama caranya kayak perintah yang pertama, yaitu menggunakan sebuah sisa pembagian modulus dan juga pembagian biasa kayak gitu. Oke, setelah ditambah maka nilainya akan berubah. Ketika ditambah ditekan nilainya 1, berarti kan digit ketiga 0, digit kedua 0, kemudian digit yang pertama yaitu 1. Digit yang pertama 1. Berarti terus kemudian kirim data. Nah, kirim data ini buat penampilan 7 segmen biar tampil pada kondisi terakhir pada tambah hitung counternya gitu. Ketika kondisinya udah 001 setelah ditambah 1, maka kirim datanya akan terbaca 1 begitu di sini. Nah, di sini juga ada sebuah perintah while loop. Dia fungsinya sebagai bouncing. Ketika ditekan dan ditahan, nilai penjumlahannya tidak bertambah secara terus-menerus, akan tetapi harus ditekan secara satu persatu. Ditekan harus dilepas, kemudian ditekan kembali baru bisa ditambah kembali. Nah, itu isinya adalah ketika ditekan file tombol sama dengan 0, kemudian file tombol ini dijadikan sebagai tombol terus, dan jangan lupa kirim data ini dimasukkan ke dalam while loop karena ini merupakan tampilan dari 7 segmen ini, tampil displaynya. Ketika dari fungsi ini tidak dipanggil pada while loop, tampil display ini akan berhenti pada ketika while loop ini masuk, karena looping pada void loop akan masuk ke dalam while loop terlebih dahulu, ditunggu ke while loop. Setelah while loopnya sudah tidak terpenuhi, maka keluar dari kondisi while itu. Kemudian diberi jeda 10 milisecond. Nah, jeda 10 milisecond ini biar penekanan pada tombol bertambah hitung counternya itu satu persatu. Ada jeda penambahannya kayak gitu, tidak langsung. Katakanlah ketika delay ini tidak beri nilai kayak gitu atau di komen kayak gini ya, maka penjumlahannya itu bisa saja langsung bertambah 2, bertambah 3, bertambah langsung ke 5 kayak gitu. Soalnya tidak ada selang delaynya, bertambahnya cepat gitu. Oke, mungkin itu dari program SIPO tombolnya. Di sini saya langsung bisa simulasikan dari hasil program saya tadi. Nah, nilai awalnya di sini adalah 000, satuan, puluhan, dan juga ratusan. Nilainya awalnya 0. Kemudian ketika ditekan, nilainya digit satuan akan bertambah 1. Tekan kembali, digitnya akan bertambah 2 kayak gitu. Nah, ketika ditekan dan ditahan, nah digitnya akan tetap pada kondisi yang terakhir karena kondisi ini masuk ke dalam kondisi bouncing atau loopingnya berpindah pada while gitu. Jadi lepas, terus tekan kembali, berubah menjadi 4. Nah, respon cepat lama responnya dari penekanan tombol ini tergantung dari jeda yang ada di sini, jeda selang dari while loopnya. Nah, sebenarnya di responnya juga bukan tergantung dari delay ini di sini juga, akan tetapi ada delay dari kirim data dan juga tambah hitung counternya. Tambah hitung counter tidak ada, mohon maaf, maksud saya dikirim data aja, dikirim data. Nah, kirim data ini kan juga ada delaynya 555, berarti 15 milisecond. Harus ditunggu dulu selang dari itu, kemudian baru bisa ditekan tombolnya, kemudian ditampilkan displaynya gitu. 5, 6, 7,
kayak gitu. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari tugas pada mata kuliah microcontroller, yaitu akses 7 segmen, 3 digit 7 segmen menggunakan teknik SIPO. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.